Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Intervensi Xiao Chen. Xiao Yan mengulurkan tangan di depan banyak pasang mata saat dia berdiri di langit. Selanjutnya, dia dengan kuat meraih pilar cahaya hitam dengan tangannya. Saat tangannya menyentuh pilar cahaya, dia bisa merasakan sedikit detak jantung yang dipancarkan dari dalam. Detak jantung ini seolah-olah ada makhluk hidup di dalam pilar cahaya. Api lotus pemurnian iblis ini benar-benar telah mencapai tingkat seperti itu. Ini benar-benar tidak berbeda dengan manusia biasa. Kejutan melintas di hati Xiao Yan saat dia merasakan detak jantung yang dipancarkan dari api teratai setan pemurnian yang disegel di pilar cahaya. Dia akan segera berbalik dan mundur ketika ruang di sekitarnya tiba-tiba mulai berfluktuasi. Sesosok keluar dari ruang ini. Tangan besarnya terulur dan semua jalan mundur Xiao Yan disegel. The Purifying Demonic Lotus Flame bukanlah sesuatu yang bisa kamu ambil. Hati Xiao Yan bergetar setelah mendengar tangisan pekat ini muncul di samping telinganya. Kepala Hall of Souls? Orang ini telah pulih dengan sangat cepat. Xiao Yan dengan cepat mengangkat kepalanya sambil merasa kaget. Dia bisa melihat kepala Hall of Souls menerkam seperti elang besar. Doki hitam pekat diam-diam berkumpul di tangannya sebelum dengan kejam meraih ke arah kepala Xiao Yan. Dari kelihatannya, dia berniat memberikan serangan fatal. Kecepatan kepala Hall of Souls secepat kilat. Menambah keheningan ruang sekitarnya, Xiao Yan tidak dapat mengelak saat ini. Tidak ada nyala api iblis, tapi ada teratai api. Aku akan memberikannya padamu. Xiao Yan tidak panik pada saat kritis ini. Pelatihannya selama bertahun-tahun telah memungkinkan dia untuk mengalami segala macam situasi. Mustahil baginya untuk kehilangan dirinya karena panik karena kepala aula jiwa. Tubuhnya mundur sementara fluktuasi energi seperti pemusnahan tiba-tiba muncul dari lengan bajunya. Lengan Xiao yang tiba-tiba berubah menjadi debu karena fluktuasi ini. Teratai api 5 warna muncul di telapak tangan Xiao Yan. Teratai api 5 warna adalah lotus api pemusnahan yang terdiri dari 5 api surgawi asli. Xiao Yan tidak meremehkan lawan sekuat kepala Hall of Souls. Dia telah menggunakan serangan terkuatnya sebagai serangan pertamanya. Beruntung kekuatan Xiao Yan melonjak. Jika tidak, dia tidak akan bisa dengan sempurna menggabungkan 5 jenis api surgawi dalam waktu sesingkat itu. Setelah teratai api terbentuk, ekspresi Xiao Yan tetap acuh tak acuh saat dia menatap sosok manusia yang tumbuh pesat di depan matanya. Pada saat ini, hatinya menjadi sangat tenang. Sosok secepat kilat dari kepala aula jiwa secara bertahap menjadi jelas di matanya. Aku akan memberikannya padamu. Kepala Hall of Soul sangat cepat sehingga menakutkan. Dalam sekejap, dia muncul di depan Xiao Yan. Pada saat ini, tubuh Xiao Yan menegang seperti busur yang ditarik. Itu meletus dalam sekejap dan pemusnahan api lotus di tangannya terlempar di depan kepala aula. Meledak! Kekejaman melintas di mata Xiao Yan saat dia melemparkan teratai api keluar. Dia tidak mundur. Sebagai gantinya, dia meledakkan pemusnahan api lotus. Kecepatan kepala Hall of Souls terlalu cepat. Selama kepala aula jiwa diberi waktu untuk mengatur napas, dia mungkin bisa melarikan diri dari daerah di mana teratai api adalah yang terkuat. Gila! Tindakan Xiao Yan mempertaruhkan semuanya menyebabkan kepala Hall of Souls mengutuk dengan marah. Tubuhnya akhirnya menunjukkan beberapa tanda kelesuan saat tiba-tiba melesat kembali. Namun, teratai api meledak saat dia melakukannya. Bang!
Suara mengejutkan yang keras menyebabkan telinga seseorang menjadi tuli sesaat saat bergema di langit yang jauh. Langit sepertinya tenggelam dalam keheningan misterius setelah suara yang sangat kuat itu dipancarkan. Badai api setinggi 10.000 kaki menyapu langit. Satu sisi badai terhubung ke lautan magma di bawah sementara sisi lainnya meluas ke langit itu sendiri. Sepertinya ruang itu sendiri telah mengeluarkan suara retakan karena tidak mampu menahan kekuatan badai yang berputar. Banyak mata tertegun menyaksikan badai ini. Mereka sekecil semut di bawah badai api yang besar dan sombong ini. Orang ini, ekspresi Hun Feng sedikit muram saat dia menatap badai api ini. Bahkan dengan kekuatan penuhnya, dia mungkin tidak bisa menerima serangan yang begitu menakutkan. Apakah akan terjadi sesuatu pada kepala aula? Wakil kepala aula dari Hall of Souls berkedip dan bertanya dengan suara yang dalam. Kekuatan dari penggabungan api surgawi mungkin cukup kuat, tapi kekuatan sebenarnya Xiao yang terlalu lemah. Bukan hal yang mudah untuk membunuh kepala aula. Hun Feng menjawab dengan lemah. Persiapkan dirimu. Kami akan segera bertindak dan merebut api lotus pemurnian iblis begitu kami memiliki kesempatan untuk melakukannya. Wakil kepala Hall of Souls mengangguk. Matanya mengamati langit dengan hati-hati. Badai api besar mengamuk selama 10 menit sebelum secara bertahap menyebar. Lubang setinggi 100.000 kaki yang tampaknya tak berdasar muncul di lautan magma di bawah setelah badai menyebar. Melihat dari kejauhan, itu tampak seperti mulut besar iblis yang tak terduga. Jarak yang tidak jauh menjadi terdistorsi setelah badai api menghilang. Dua sosok muncul. Salah satunya adalah Xiao Yan yang agak pucat sementara yang lainnya adalah Ziyan. Kamu benar-benar terlalu gila. Jika Anda akhirnya terjebak di dalamnya, Anda juga akan dihancurkan oleh teratai api. Ziyan membelah seikat rambut ungu di depan dahinya saat dia memelototi Xiao Yan dan dengan marah menegurnya. Xiao Yan tersenyum, tapi dia tidak mengatakan apapun. Dia mengangkat kepalanya dan mengamati tempat di mana badai api telah menghilang. Ada sesosok manusia melangkah di udara kosong dan perlahan berjalan menjauh dari tempat itu. Dia memang belum mati, ya. Xiao Yan tanpa sadar menggelengkan kepalanya saat melihat sosok manusia ini. Dia tampak agak kecewa. Tidak heran Anda adalah seseorang yang telah berhasil menyebabkan Hall of Souls saya berulang kali gagal. Anda memang pantas untuk dilihat dengan lebih baik. Sosok manusia itu perlahan keluar dari asap dan menampakkan wajah pucat. Sosok itu secara mengejutkan adalah kepala dari Hall of Souls. Dia telah berhasil selamat dari pemusnahan teratai api, tetapi dari tanda darah di sudut mulutnya, dia tidak dalam keadaan baik setelah menderita serangan teratai api. Swos. Ekspresi kelompok Sun Er berubah saat mereka melihat bahwa kepala aula jiwa masih hidup. Mereka dengan cepat menggerakkan tubuh mereka dan mengepung Xiao Yan. Mata mereka dengan hati-hati menatap kepala aula dalam prosesnya. Apakah kalian berdua berpikir bahwa kalian telah sepenuhnya memahami kekuatanku ketika kita bekerja sama sebelumnya? Jika itu masalahnya, kalian berdua mungkin akan terkejut sekarang. Kepala aula jiwa melirik kelompok Sun Er. Setelah itu, matanya berhenti pada Ziyan dan Gunanhai. Dia memberikan senyuman aneh sebelum mengangkat tangannya dan dengan lembut membentuk segel. Mengikuti pembentukan segel tangan ini, aura kepala aula tiba-tiba melonjak di depan banyak pasang mata yang terkejut. Dalam selusin detik lebih singkat, dia telah menembus penghalang bintang keempat lanjutan dari kelas Dou Sheng dan samar-samar mencapai bintang kelima awal kelas Dou Sheng. Dou Sheng bintang 5. Ekspresi kelompok Xiao yang segera menjadi jelek setelah merasakan aura kepala aula jiwa yang tiba-tiba menjadi kuat. Kepala aula ini telah menyembunyikan kekuatannya?
kamu berani campur tangan bahkan setelah mencapai bintang kelima dari kelas Do Sheng? Sepertinya Anda telah memperlakukan kesepakatan antara klan kuno sebagai bukan apa-apa. Gu Nanhai berbicara dengan suara yang dalam. Jika kepala aula jiwa hanyalah Do Sheng bintang 4 yang maju, tidak perlu takut padanya jika dia bekerja sama dengan Zian. Namun, jika pihak lain adalah Do Sheng bintang 5, keduanya akan memiliki sedikit kesempatan untuk menang. Haha, untungnya aku hanya mengambil setengah langkah menjadi bintang kelima di kelas Do Sheng. Sejujurnya, saya bukan Do Sheng bintang 5. Oleh karena itu, kesepakatan belum dipatahkan. Kepala Hall of Souls tersenyum tipis. Setelah itu, dia melangkah melalui ruang kosong tanpa mengucapkan kata-kata yang tidak perlu saat dia perlahan berjalan menuju kelompok Xiaoyan. Serahkan esensi api iblis. Dalam mimpimu. Mata Zian sedikit dingin. Dia mengambil langkah maju dan cahaya keemasan melonjak. Itu diaglomerasi menjadi naga emas besar yang dengan liar melesat ke arah kepala Hall of Souls. Pecah! Namun, kepala Hall of Souls perlahan menggelengkan kepalanya saat merasakan serangan Zian. Dia menekan jarinya dengan lembut ke udara. Seseorang melihat naga emas besar itu meledak ketika berada 100 kaki di depannya. HMPH! Zian dengan lembut mengerang dan terhuyung mundur karena dia memiliki hubungan dengan naga emas yang meledak. Semua orang tanpa sadar merasakan ekspresi mereka berubah saat mereka melihat Zian menderita luka serius hanya dengan satu serangan. Jarak antara Do Sheng bintang 5 dan Do Sheng bintang 4 maju selebar ini. Jika ini terjadi sebelumnya, kepala aula jiwa tidak akan mampu mengalahkan Zian dengan mudah. Baik Zian dan aku kelelahan. Tampaknya orang ini dapat pulih dengan sangat cepat. Bahkan jika Zian dan saya bekerja sama, kami tetap tidak akan cocok untuknya. Gu Nanhai berkata dengan suara yang dalam. Meskipun naga Fate kuno sangat kuat, mencoba untuk menantang seseorang dengan level tinggi itu sulit, menyerahkan esensi api iblis. Kepala ini akan mengizinkan kalian semua untuk pergi dengan damai karena kerjasama kita sebelumnya. Kepala Hall of Souls menempatkan kedua tangannya di belakangnya. Hun Feng dan wakil kepala aula bergegas ke belakangnya. Mata mereka seram saat mereka menatap kelompok Xiaoyan. Mata Xiaoyan berkedip. Pembuluh darah muncul di lengannya saat dia mengencangkan cengkeramannya pada pilar cahaya hitam. Kepala Hall of Souls terlalu kuat. Bahkan menggunakan pemusnahan api lotus tidak melukainya dengan serius, tetapi tidak mungkin bagi Xiaoyan untuk meninggalkan esensi api iblis. Aku sudah lama mendengar bahwa kamu licik seperti rubah. Namun, kepala suku ini tidak akan memberimu kesempatan untuk melarikan diri hari ini. Kepala aula jiwa hanya tertawa sementara mata Xiaoyan berkedip. Dia tiba-tiba melangkah melalui udara kosong saat tubuhnya terpeleset oleh beberapa orang dengan gaya seperti hantu. Dia muncul di depan Xiaoyan saat telapak tangannya meraih bagian atas kepala Xiaoyan. Anak muda, mati! Kepala Hall of Souls melepaskan kekuatan penuhnya dengan serangan ini. Orang biasa hanya melihat ruang berfluktuasi sebelum tangan kepala aula hanya berjarak 1 inci dari atas kepala Xiaoyan. Bagaimana keturunan saya bisa dibunuh hanya karena Anda berkata begitu? Sebuah tangan kurus tiba-tiba muncul di atas kepala Xiaoyan tepat saat kepala Hall of Souls hendak meraih Xiaoyan. Sebuah jari dijentikkan dan tangan kepala aula dikirim terbang. Pada saat yang sama, suara yang agak serak perlahan bergema di seluruh area. Silakan ke. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video. Peace out and bye-bye.